bil lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan para alim, para ulama, para guru agama, para pengurus masjid, sesepuh dan para undangan, seluruh yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah rahimahullah. Dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, masih bisa bernapas dengan segar, masih bisa beraktivitas, dapat melangkahkan batis menuju masjid ini malam. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan niat kita, satu rangkaian acara yang kita lakukan ini malam di tempat ini ialah memperingati kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa cinta kepadanya. Ketujuh, senang dengan seorang kekasih Allah yang sangat besar. Hanya tanpa beliau mungkinkah kita mengenal Islam? Bahasa Banjar amun kada sidin, di mana tahunya kita Islam, iman. Artinya kita tahu biasa dengan beliau. Padahal jarak jauh hidup kita dengan beliau itu 1400 tahun sudah berlalu. 1400 tahun nang silam kehidupan Rasulullah. Kita sekarang 2020, tapi kita dalam kondisi yang begitu jauh zamannya dengan zaman Rasul. Mampu kita beriman, bisa kita menjadi orang yang muslim, dan bisa kita mencontoh, menteladani sedikit demi sedikit. Ini satu karunia yang sangat besar yang patut kita ungkapkan terima kasih kepada beliau. Maka ekspresi kita, inilah makna peringatan Maulid Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, satu RT dengan Nabi Muhammad hidupnya, satu zaman dengan Rasul hidupnya, tatap muka dengan Rasul, siang malam berdapat dengan Rasul, mendengar ceramah Nabi Muhammad siang dan malam, melihat mukjizat di hadapan mata. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab ingkar tetap dan kafir, bahkan dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka. Tabat yada Abi Lahab, celaka Abu Lahab. Kalau Allah sudah mengatakan celaka kepada seseorang, biar sekampungan mengatakan untung, biar seluruh dunia mengatakan untung, tetap orang itu celaka. Dicap oleh Allah Abu Lahab sebagai orang celaka. Padahal Abu Lahab berdang sanak dengan abah Rasulullah. Abah Rasulullah bernama Abdullah, menyedang sanak kandung, namanya Abu Lahab. Tapi Abu Lahab kada beriman. Abu Lahab tetap ingkar dan kafir. Kita hubungan keluarga kada ada lewat sini, hubungan darah kada ada. Hidup ribuan tahun jaraknya dengan beliau, kada pernah kita tatap muka lawan sini. Tapi kita di penghujung 2020 mampu berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu karunia nilai yang sangat besar. Iman tertancap dalam dada kita, iman terhunjam dalam jiwa kita, dan ini karunia kekayaan yang tak ternilai harganya. Apa artinya hidup kaya raya kalau kada beriman? Apa artinya kekuasaan luas tapi kada berikrar la ilaha illallah, ingkar dan kafir? Apa artinya hidup sugih tapi kada takut dengan Tuhan? Celaka buat selama-lamanya penghuni neraka jahanam abadan abada. Kita biar hidup pas-pasan, kita biar hidup kada mewah, kita hidup biar kada punya jabatan dan kekuasaan, tapi terpinjam dalam dada kita nikmat yang sangat besar adalah iman dan Islam. Sekali lagi, inilah makna diadakan peringatan Maulid Nabi, mengganang
kurang nang besar jasanya. Ungkapan terima kasih kita ganang kelahirannya. Sampai kita mengganang kelahirannya, kita membaca sejarah kehidupannya untuk dicontoh. Oh, kayak itukah Nabi kami? Oh, begitukah kehidupan Sidin? Oh, ternyata kayak itukah seorang kekasih Allah Habibullah. Kenapa apa mencontoh lawan Sidin? Sidin adalah sebagai panutan dalam hidup. Ingin selamat tidak ada jalan kecuali mencontoh kepadanya. Ingin bahagia kecuali jalannya meniru gaya kehidupannya. Seperti apa kehidupannya? Sejarah mencatat. Rumahnya sangat halus. Kada ada nang mewah dalam rumah tangganya. Baik pakaian, perabot, perhiasan, kada ada nang mewah. Malah dalam kehidupan sehari-hari Rasul itu lebih banyak lapar ketimbang kenyang. Lebih banyak mengarit lapar ketimbang kenyang. Karena apa? Karena memang makanan kada ada di rumah. Diriwayatkan lagi anak Nabi Fatimah punya baju sampai baju itu punya tambalan sampai 20 tambalannya. Kita rapid sedikit sudah dibuang. Anak Nabi Fatimah sampai 20 tambalan baju. Bahkan ujar Aisyah, kami bersama Rasul, bersama suami tercinta sampai di dapur tempat kami memasak sampai 20-30 hari sebulanan kada pernah mengapul asap. Beres kada ada yang dimasak, sayur kada ada yang harus disayur, lauk kada ada yang harus ditanggar di atas dapur. Sampai sebulan kada pernah memasak mengapul api di dapur. Ini Nabi kita sebulanan ada memasak. Kita bisa sebulanan ada memasak, tapi hari-hari makan di warung. Sekali lagi ini Nabi kita, bukan Nabi orang. Panutan kita, idola kita, contoh kehidupan bagi kita. Bahkan ketika dalam menghadapi serangan orang-orang kafir dari Mekah di Madinah, Rasul bergotong royong bikin benteng pertahanan. Gali parit sebagai benteng pertahanan agar orang-orang kafir kada bisa menembus kota Madinah. Madinah dikelilingi dengan parit. Waktu bergotong royong, Rasul ikut juga serta menggali parit. Ketika itu Rasul mengambil bongkahan batu, diganjal oleh Rasul peluknya dengan batu. Kenapa harus diganjal? Karena asik gotong royong bikin parit pakai cangkul, pakai linggis. Kalau perutnya kada diganjal dengan batu, habis pakaian menurut bahasa pembanjar tadi lanjang. Sekali ini gambaran seorang pemimpin dunia bahkan pemimpin akhirat, manusia yang dipuji oleh Allah, yang sampai sekarang namanya harum terkenal sampai kiamat. Bahkan ternyata perutnya sampai mengganjal batu. Kalau kada mengganjal habis terbelanjang. Rasulullah padahal andai kata Sidin hendak memiliki harta yang berlimpah, tinggal mengatakan oke. Karena di Mekah batu-batu kerikil di jalan itu bersuara dengan lantang. Ujar batu, ya Muhammad, betapa engkau wahai Muhammad susahnya kada punya harta, kada punya kekayaan. Kalau kau ingin sugih, agar kau selalu kenyang, agar kau ingin selalu hidup serba fasilitas, kami ujar batu-batu jalanan akan menjelma berubah menjadi emas. Silahkan kau ambil, kami akan berubah menjadi permata dan emas yang mahal. Tapi apa Nabi? Nabi tidak tergiur.
Coba tawarkan lawan sampean, ada kebetulan dulu. Tawarkan lawan kita di jalanan, di kopetnya bastilah kayak karung. Apa ini? Ini contoh. Artinya Nabi memberikan teladan kepada kita bahwa kita jangan tergiur dengan kemewahan duniawi. Jangan sampai kita terperdaya oleh harta benda dunia yang mana gara-gara harta, uang, kekayaan, orang sering kalap mata. Gara-gara harta ia membunuh, gara-gara harta ia berbuat yang haram, gara-gara harta ia berbuat curang, gara-gara harta ia berbuat culas, gara-gara harta ia mau mengambil hak orang lain, gara-gara harta ia tidak peduli halal dan haram. Maka ini celaka kalau orang demikian. Kenapa orang malas dalam jiwanya beramal beribadah? Berat. Faktor penyebabnya ada makanan yang masuk ke dalam perut yang kada bersih. Saya ulang, kenapa orang itu berat beribadah? Padahal kesempatan ada, padahal bisa ada. Kurangnya sihir bugar aja, kemampuan adanya. Andai kata dikerjakannya bisa, tapi kenapa ini kada bisa melakukan? Pada kesempatan ada, kenapa? Jawabannya ada makanan yang masuk ke dalam perut yang kada bersih, menghalang penyumbat dalam berbuat amal kebajikan adalah makanan yang tidak bersih. Mungkin subhat itu nang kada jelas halal haramnya, atau lebih parah mungkin ada yang haram masuk ke dalam perut gara-gara ambisi, gara-gara kalap mata dengan kemewahan harta benda dunia. Hendak sugih nak kaya orang, hendak nyaman kaya orang, hendak mangkering kaya orang, hendak mewah kaya orang, sehingga kada peduli ini halal kah, haram kah, baik kah, buruk kah, pun orang kah, pun kah. Yang penting aku duit banyak, yang penting aku nyaman, yang penting aku sugih, yang penting hidupku mantering, yang penting aku punya kendaraan, yang penting aku punya perhiasan, yang penting aku punya macam-macam. Maka bila demikian, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi memperingatkan, kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Tiap darah daging dari makanan yang haram, maka neraka jahanam yang paling tepat tempat tinggalnya. Biar ibadahnya hebat, zikirnya mantap, sholat sudah, haji iya, umrah mundar mandir, zikirnya luar biasa, 7 tasbih hancur. Tapi makanannya haram. Jangan harap untuk berada dalam surga. Nabi mengatakan neraka jahanam sebagai tempatnya gara-gara ambisi serakah dengan kemewahan hidup dunia ini. Nabi melajari hidup penuh kesederhanaan. Jangan mementingkan dunia mengakibatkan kalah untuk keselamatan akhirat. Tuhan juga sudah membimbing dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih utama ketimbang dunia. Dunia adalah sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jangan sampai akhirat jadi kurban kehidupan kita. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita aslinya. Tempat tinggal kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita aslinya adalah akhirat. Kita di atas bumi ini sedang mengembara, kita di atas bumi ini sedang musafir. Kun fid dunya kana gharib abil sabil. Nabi berpesan, jadilah kau hidup di dunia seperti orang yang sedang musafir. Kau tidak selamanya di atas muka bumi ini, karena memang ini bukan tempat tinggal kalian. Yang sesungguhnya tempat tinggal kalian adalah walal akhir. Ingat, calon wali kota belum tentu jadi calon mati. Calon wali kota belum tentu jadi. Camat calon mati pasti.
pasti jadi. Semua yang hadir ini adalah calon-calon mati semua. Ayo, jangan sampai kita diperdaya oleh kehidupan duniawi, harta benda, kemewahan hidup. Jangan kurbankan kehidupan kita yang abadi. Jangan kurbankan kehidupan kita sesudah mati. Ingat, ada doa, ada akhirat. Kehidupan sesudah dunia, ada pembalasan setelah kita berbuat dalam hidup. Ada kehidupan sesudah mati. Ada kehidupan sesudah mati. Pikirkan, Nabi sudah menjadi contoh bagi kita. Rasul tidak bergeming dengan kemewahan hidup di dunia, padahal gunung Uhud berbicara, wa waradatul jibal bi an takun ala zahaban. Muhammad, kalau kau ingin kaya, Muhammad, kalau kau ingin sugih, kami, kata gunung Uhud, gunung yang besar, akan menjadi emas. Ambillah kami agar kau kaya raya. Tapi Pak Aba, Nabi pun tidak mau, Nabi menolak untuk menerimanya. Melajari kepada kita hidup zuhud, hidup qanaah, belajar hidup apa adanya. Jangan diperdaya, jangan sampai kita dalam dunia ini tertipu. Banyak orang yang ditipu dunia tapi kada merasa. Banyak orang yang ditipu dunia tapi kada merasa. Tapi kalau sudah ditipu tukang kucing hanya perasaan. Bila sudah ditipu preman baru terasa. Tapi siang malamnya ditipu oleh dunia, diperdaya tapi nggak ada sadar. Buktinya Pak Ustaz, buktinya mau bukti. Handphone contoh kasih. Gara-gara handphone banyak orang ditipu oleh handphone ini. Waktu terbuang, umur terus berjalan, yang tersisa umur makin sedikit, yang lahat semakin hampir, corona semakin mendekat. Ditipu namanya. Siang malam yang dikejar harta, uang, duit. Lupa bekal kau apa? Banyakkah sudah kau persiapannya? Apa nasibku kelak saat aku tergeletak di liang lahat? Apa nasibku ketika aku hanya bantal tanah, hidup mencium tanah, sekujur tubuh beralaskan tanah, kiri dan kanan dihimpit oleh tanah dan ditimbun oleh tanah, serta berpesta moralah ketika itu cacing-cacing tanah menyantap sekujur tubuh. Mana? Nang dicari siang malam mana? Jabatan, kedudukan, nang dikejar hari-hari mana? Apa yang berfungsi saat itu? Siapa yang membela di kala itu? Siapa yang menyelamatkan ketika itu? Menyelamatkan tubuh sendiri aja kada mampu dari serangan ulat dan cacing-cacing tanah. Sekejur tubuh basah kain kapan oleh danur dan nanah. Perut membengkak, meletus, mata meletus, melilit danur dan nanah. Sehari, seminggu, sebulan, sekujur tubuh habis disantap oleh ulat dan cacing tanah. Kepala tinggal tengkorak, tangan tinggal tulang, dada tinggal rangka, kaki tinggal tungkai. Mana yang dikejar siang malam? Mana? Nabi memberikan contoh teladan bagi kita. Rasulullah hidup sangat sederhana, tidak ada yang penting dalam kehidupannya. Beliau tidak mengutamakan dunia, karena memang dunia bukan tujuan sesungguhnya. Yang sebenarnya tujuan adalah kehidupan akhirat. Dunia sarana, dunia alat untuk menunjang kehidupan yang abadi. Jangan sampai alat sarana ini membuat kita kelap mata.
Nah pasanganku pada sudah ibadahku banyak sudah kebaikanku apa gerak amal solehku nah apa aku andalkan jadi Tuhan kena. Kalau kita hanya dunia yang dikejar, Quran kada terbaca, ibadah banyak terabaikan, sembahyang kada khusyuk. Karena kalau orang yang dipikirkan siang malam dunia, kalau sembahyang sulit untuk khusyuk sulit. Kenapa? Dalam sembahyang pun pikirannya urusan dunia. Baru maka takbir Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Gajian baru, sampai pada dapat, kita belum pikirannya selalu urusan dunia. Sulit untuk mendapatkan sholat yang khusyuk kalau dia cinta dunia membelenggu diri seseorang itu. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, Rasulullah kita bercermin kepadanya. Dalam kehidupan rumah tangga kesehari-hariannya kita yang istimewa, tempat yang istirahat, di situ ia berkumpul dengan istri, di situ ia tempat berbaring, di situ ia tempat tidur, di situ tempat makan. Tempat pembaringannya, tempat istirahatnya pun tidaklah tikar permadani yang empuk. Tempat tidurnya bukanlah kasur-kasur yang mahal, hanya tikar yang terayam dari pelepah-pelepah kurma. Bantalnya pun bantal sabun, pelepah kurma, pelepah kurma, ini, sabun, pelepah kurma, bantalnya ada seperti kita. Ini Nabi pemimpin manusia dunia akhirat nang dipuji oleh Allah, kekasih Allah, Nabi dan Rasul akhir zaman, nang menyelamatkan kita, nang membela kita, nang mana dia sayang dan cinta kepada kita, Rasulullah. Jadi kalau kita banding kehidupan kita dengan keadaan Rasulullah, materi lebih lumayan, lebih mewah kita ketimbang beliau. Semiskin-miskinnya kita ada dengan tidur berbaring dengan bantal sabun. Nabi bantal sabun, pelepah kurma. Artinya beliau memang tidaklah tergiur dengan dunia supaya jadi panutan bagi umat, agar umatnya mencontoh supaya jangan sampai mengutamakan dunia kalah akhirat. Itulah kehidupan Rasulullah. Di samping ia sangat sederhana dalam hidupnya, akhlaknya, perilakunya begitu mempesona. Dia sangat rendah hati. Pantas disayang banyak orang, pantas dikagumi oleh kawan, bahkan dikagumi oleh lawan. Karena penampilan akhlaknya begitu mempesona. Pada ketika suasana Rasul yang sedang lapar, parut baganjal lawan batu, rupanya ada sahabat Nabi yang memperhatikan kelakuan Rasulullah yang bernama Sayyidina Jabir. Rupanya melihat Rasul lapar, berinisiatif si Jabir ini pulang ke rumah. Berpandah kepada bini, ujar Jabir, wahai istriku, ada makanan kah? Ujar ini ada, ayo bangai, satu gantang gandum. Nah, ujar Jabir, masaki bikin roti. Tengah hari ini aku ingin menjamu makan Rasulullah. Saya lihat Rasulullah dalam kelaparan. Saya ingin tengah hari ini Rasul makan di rumah kita. Ujar nang bini, sembelihakan di belakang rumahku ada anak kambing, sembelihkan. Disembelih, dimasaki, gandum dimasaki bikin roti. Setelah nang bini memasak, ujar nang bini, wahai suamiku, kau berangkat datangi Rasulullah, bilang agar Rasul tengah hari ini makan di rumah kita, dan tolong
menyampaikan dengan berbisik, jangan sampai kadang-kadang yang lain, ajak 2 orang, 3 orang kawan untuk mengawani makan ke rumah kita. Tapi jangan nyaring-nyaring, karena kadang-kadang ada. Orangnya banyak gotong royong. Setelah itu Sidin Jabir mendatangi Rasulullah yang sedang gotong royong membuat parit sebagai penting pertahanan. Sidin Jabir pun berada di hadapan Rasul. Ujar Jabir, ya Rasulullah, aku datang dengan hari ini kepada Anda ya Rasulullah, ingin mengundang makan tanpa ajak 2-3 orang kawan. Alhamdulillah, ujar Nabi. Semua yang hadir, semua kawan-kawan, kita tengah hari ini makan di rumah Jabir. Jabir makanannya sedikit aja Rasulullah. Kata Rasulullah, kada usah khawatir, kada usah cemas. Kau pulang duluan, padahi binimu, biarkan makanan berada di tempat pemasakannya. Tunggu aku datang, jangan dibuka tutup pancinya. Tunggu nanti aku datang. Sahabat Nabi ini pulang, bertemu dengan istrinya. Ditanya, ujian istrinya, sudah tadi diundang Rasulullah? Sudah. Berapa orang tadi diajak? Sebelahan. Ujian Nabi ini kada cokop. Ininya cari tujuan. Sebanyak itu hanya seekor kambing, halus kambingnya, mana cukup, memalukan. Makanya tadi aku bilang jangan nyaring-nyaring, berbisik aja. Ujar Jabir, aku pun berbisik, gue cuma Rasulullah aja yang menyaring. Tapi Rasul berpesan, jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan diangkat makanannya, biarkan di tempat pemasakannya dan dibuka tutup pancinya. Tunggu Rasulullah datang. Beberapa saat kemudian datanglah Rasulullah. Dan Rasulullah, hai Jabir, mana makanannya tadi? Itu ya Rasulullah, rotinya. Diambil roti oleh Rasulullah, dibuakan, ditiup rotinya. Nah, jadi tiup meniup memang Nabi juga mengajar. Ada doanya, ada bacaannya. Pancinya mana? Tuna pancinya Rasulullah. Dibuka oleh Rasulullah tutup panci. Kemudian panci itu pun diludahi oleh beliau. Panci diludahi oleh Rasul. Ingat, ini ludah Rasul, jangan coba-coba ludah Aceh. Rasulullah diludahi oleh Rasul, didoakan. Setelah itu ditutup kembali oleh Rasul. Siapa yang dahulu makan? Yang dahulu makan siapa? Ternyata Rasulullah mempersilahkan sahabat, kawan didahulukan. Padahal seorang ini apa ganjel lawan batu nih. Padahal sudah 3 hari 3 malam kada ada makanan yang masuk ke dalam perut, sangat amat lapar. Barangkali mungkin beliaulah yang paling lapar di antara sekian banyak sahabat. Beliaulah mungkin yang paling lapar. Tapi apa? Orang lain diutamakan terlebih dahulu. Namun kita aku ini kan pemimpin, aku ini kan kelaparan, sudah 3 hari tidak makan. Ini kan kambing nih, namun kawan makan kalau habis. Nah, bisa berdaulat. Namun kita bisa kita berdaulat. Orang dapatkah, adakah? Yang penting aku kanya, makanya kan jadi Nabi kita ini. Rasulullah SAW sudah berhari-hari lapar kadang dimakan, kakawanan banyak, tapi
Tapi walaupun kondisi demikian telah tetap Rasul mengutamakan orang lain. Inilah tawadu namanya, rendah hati. Pantas disenangi banyak orang Rasul itu. Pantas dikatujui banyak orang. Kenapa? Perilakunya begitu menyenangkan dan begitu indah, mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri. Makanya dalam Quran sifat Nabi itu dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Seperti apa orangnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia rela menderita asal umatnya senang bahagia. Dia rela sengsara asal umat